Iya, Bu. Hadir semua ya. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar, silahkan dicek dulu kerapian bajunya. Apakah sudah rapi semuanya? Sudah. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional. Silahkan semuanya berdiri. Duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita yang baru hari ini, Ibu ingin mengulang kembali tentang materi kita yang minggu lalu. Kira-kira siapa yang masih ingat materi kita yang minggu lalu? Saya, Bu. Alwi, silakan Alwi. Baik, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai letak posisi strategis di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki dua jenis letak posisi strategis, yakni ada geografis dan juga astronomis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yakni benua Australia dan juga Asia, dan dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Nah, jadi itu ya, letak Indonesia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan letak astronomisnya, dan yang kedua ada yang berdasarkan letak geografisnya. Nah, selanjutnya ada kemarin itu kita bahas tentang dampaknya. Kira-kira siapa yang masih ingat dampaknya? Nurul, silakan. Oke, baik. Yang masih saya ingat dari pembahasan Ibu sebelumnya mengenai poin-poin penting dan beberapa dampak positif letak strategis Indonesia. Yang pertama yaitu adanya peningkatan perdagangan internasional. Letak Indonesia yang strategis berada pada jalur perdagangan dunia, memudahkan adanya kegiatan ekspor dan impor, serta menjalin kerjasama dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Yang kedua, adanya keragaman budaya. Letak Indonesia yang strategis
Dan yang terakhir ada pariwisata. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan budaya. Ini menarik wisatawan sehingga dapat peningkatan pendapatan negara melalui sektor pariwisata. Nah, terima kasih Nurul. Nah, jadi itu ya. Jadi yang dibahas Nurul tadi itu adalah dampak yang positifnya. Dampak positifnya itu tadi ada 5. Nah, kemudian ada lagi kemarin itu kita bahas yang tentang dampak negatifnya. Kira-kira siapa yang bisa bacakannya dampak negatifnya? Raffi, silakan Raffi. Berikut beberapa macam dampak negatif dari sumber daya alam. Yang pertama, polusi. Pengolahan sumber daya alam tak terbarukan hingga penggunaan memberikan efek berupa polusi khususnya udara. Yang kedua, pencemaran air. Bukan hanya udara, tapi air yang penting bagi makhluk hidup juga bisa tercemar. Yang ketiga, kerusakan tanah. Mengapa demikian? Karena juga dapat dampak buruk dari pengolahan sumber daya alam terbarukan. Yang keempat, hutan kehilangan fungsinya. Teman-teman tentu tahu kalau hutan memiliki peran penting bagi paru-paru dunia. Dan yang terakhir, pemanasan global. Dampak dari penggunaan SDA terbarukan secara terus-menerus. Nah, itu saja. Nah, jadi itu ya yang dampak negatifnya juga terbagi menjadi 5 tadi. Silakan beri tepuk tangan untuk ketiga teman-teman. Baiklah, selanjutnya di sini Ibu ada kuis. Kuisnya berupa puzzle. Nah, silakan untuk 3 orang yang tercepat silakan maju ke depan. Ya, silakan alumni. Ada lagi yang mau maju ke depan? Nah, jadi itu ya, bisa kita lihat di sini kita temukan yaitu tumbuhan. Yang kedua ada apa? Yang kedua pasang surut. Dan yang ketiga air. Itu ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, di sini sebelum kita masuki pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita dulu. Di sini tujuannya setelah mengkaji berbagai sumber belajar seperti pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan klasifikasi sumber daya alam di Indonesia serta mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan benar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang klasifikasi sumber daya alam yang ada di Indonesia serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baiklah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini, Ibu terlebih dahulu ada ice breaking supaya kita lebih semangat lagi belajarnya. Silakan semuanya berdiri. Semuanya bergerak ya.
Klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang terdapat di permukaan bumi, di alam, yang berupa makhluk hidup maupun benda mati yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Klasifikasi sumber daya alam ada beberapa macam. Yang pertama adalah klasifikasi sumber daya alam menurut potensi dan pembentukan, menurut sumbernya, menurut kemungkinan pemulihan, menurut daya pakai dan tingkat konsumsi, menurut lokasinya, serta menurut kegunaannya. Kita bahas satu persatu, mulai dari potensi sumber daya alam, menurut potensi dan pembentukannya. Yang pertama adalah sumber daya materi. Sumber daya materi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya adalah batu, emas, kayu, serat emas. Berikutnya adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan potensi dan pembentukan. Yang kedua yaitu sumber daya energi. Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya untuk mendukung aktivitas manusia sehari-hari. Contohnya adalah batu bara, minyak bumi, gas alam, air terjun, sinar matahari, gelombang, dan angin. Berikutnya sumber daya alam berdasarkan potensi dan pembentukannya. Yang ketiga adalah sumber daya ruang. Sumber daya ruang adalah sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya adalah ruang untuk tempat tinggal, ruang untuk mata pencaharian, ruang untuk bermain, dan ruang untuk kegiatan ekonomi, misalnya untuk perdagangan. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan potensi dan pembentukan. Yang keempat adalah sumber daya waktu. Sumber daya waktu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam yang lain. Misalnya adalah sumber daya waktu terhadap kegiatan pertanian, di mana sebagai contoh pada musim kemarau persediaan air akan cenderung sedikit, sedangkan pada musim penghujan persediaan air akan cenderung berlimpah. Yang tentu saja ini berdampak pada kegiatan pertanian maupun hasilnya. Baik, klasifikasi yang kedua berikutnya adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sumber bahan asal. Yang pertama adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya adalah bahan-bahan tambang, tanah, air, dan angin atau udara. Berdasarkan bahan asalnya, yang kedua adalah sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah sumber daya nabati, tumbuh-tumbuhan, dan sumber daya hewani atau hewan. Klasifikasi sumber daya alam berikutnya berdasarkan kemungkinan pemulihan. Yang pertama adalah sustainable resource, yaitu adalah sumber daya alam yang senantiasa tersedia di alam, tidak akan habis. Contohnya adalah energi matahari, udara, gelombang, dan sumber daya air. Berdasarkan kemungkinan pemulihan, yang kedua adalah sumber daya alam renewable resource. Renewable resource adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama dan relatif mudah dapat tersedia kembali melalui proses reproduksi atau pengembang biakan. Contohnya adalah hewan, misalnya dengan diternakan, dan juga tumbuhan, misalnya dengan kegiatan pertanian dan perkebunan. Menurut kemungkinan pemulihan yang ketiga adalah sumber daya alam unrenewable resource. Unrenewable resource adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis maka akan sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk menyediakan kembali, karena membutuhkan waktu yang sangat lama, dari ribuan bahkan sampai jutaan tahun. Itu pun jika kondisi lingkungannya memungkinkan.
jenis bahan tambang dari minyak bumi, batu bara, gas, energi nuklir, berbagai macam logam seperti besi, aluminium, hingga emas. Klasifikasi berikutnya adalah klasifikasi menurut daya pakai dan tingkat konsumsi. Yang pertama adalah sumber daya alam yang tidak cepat habis. Sebuah sumber daya alam dikatakan tidak cepat habis karena satu, nilai konsumsinya rendah. Manusia hanya memanfaatkan dalam jumlah sedikit serta dapat dipakai berulang-ulang. Contohnya adalah intan, batu permata, logam mulia seperti emas dan platina, serta logam platina. Nah, ini tidak bisa habis dengan cepat dan bisa dipakai berulang. Berikutnya adalah klasifikasi daya pakai dan tingkat konsumsi. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang cepat habis. Dikatakan cepat habis karena nilai konsumtifnya tinggi, manusia menggunakan dalam jumlah yang banyak dan sekali pakai. Contoh adalah semua hasil-hasil tambang minyak bumi, misalnya bensin, solar, dan sebagainya, gas alam, siram LPG itu, kemudian batu bara. Ini merupakan jenis sumber daya alam yang sekali pakai, begitu terpakai akan habis. Klasifikasi berikutnya adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan lokasinya. Yang pertama adalah sumber daya alam akuatik, yaitu sumber daya alam yang terdapat di wilayah perairan. Misalnya adalah ikan, rumput laut, udang, dan terumbu karang. Berdasarkan lokasinya, yang kedua adalah sumber daya alam terestrial. Sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang lokasinya berada di wilayah daratan. Contohnya hutan, hewan-hewan darat, pertanian, dan tambang logam. Klasifikasi yang terakhir adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan kegunaannya. Yang pertama adalah sumber daya alam penghasil energi. Sumber daya alam penghasil energi adalah seluruh kekayaan alam yang dapat menghasilkan energi untuk kebutuhan manusia. Contohnya adalah air untuk kegiatan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, kemudian sinar matahari untuk pembangkit listrik tenaga surya, angin untuk pembangkit listrik tenaga angin, minyak bumi yang digunakan untuk bahan bakar kendaraan, gas untuk bahan bakar rumah tangga, batu bara untuk bahan bakar industri, dan gelombang untuk laut, untuk pembangkit tenaga listrik. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan kegunaannya yang kedua adalah sumber daya alam sebagai bahan baku. Sumber daya alam sebagai bahan baku merupakan penghasil bahan baku yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk atau barang yang mempunyai nilai jual atau nilai guna. Misalnya adalah hasil pertanian, jagung, kedelai, padi, hasil perkebunan, kopi, karet, kelapa sawit, dan lain-lain, hasil hutan, kayu, non-kayu seperti rotan dan getah damar, serta hasil pertambangan seperti mineral logam dan batuan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu ya, dari video yang sudah kita lihat tadi, kira-kira siapa dari Anda yang bisa menyimpulkan dari videonya? Silakan yang bisa tunjuk tangan. Saya dulu. Mutiara, silakan Mutiara. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari video yang sudah ditayangkan adalah pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam itu sendiri dan juga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terima kasih. Nah, jadi itu ya kesimpulannya. Nah, jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silakan duduk berkelompok dan nanti dikerjakan bersama-sama. Jika nanti ada yang belum
memahami, silahkan ditanyakan sama ibu. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1 ya. Ya, Bu. Kelompok 2, ini kelompok 2. Kelompok 3 mana? Ini untuk kelompok 3. Kelompok 4. Ini ya untuk kelompok 4. Silakan dikerjakan dan didiskusikan dengan teman sebangkunya. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Kelompok 1 paham? Kelompok 2 gimana? Paham? Kelompok 3 gimana? Bisa pelajarannya? Bisa. Kelompok 4 gimana? Bisa?
belum? Yang kelompok 4 gimana? Sudah paham dengan soalnya? Dan kelompok 4 tadi tentang apa? Tentang sumber daya alam. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumber daya makhluk hidupnya. Gimana cara kita menjaga sumber daya alam? Tidak membuang sampah. Apa lagi? Apa? Dengan menjaga lingkungan. Terus apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Apa lagi? Ada lagi tuh, kan baru 2. Apa lagi kira-kira? Masih banyak lagi. Dengan cara menanam pohon. Bisa juga. Apa lagi Putri? Tidak menebang pohon. Bisa juga. Ada berapa tadi? 5. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menjaga lingkungan. Yang ketiga, menanam pohon. Yang keempat, tidak menebang pohon secara liar. Yang kelima apa? Tidak membakar hutan. Ya, supaya kita menjaga kelestarian sumber daya alam. Kalau yang kelompok 3 gimana? Kelompok 3 tadi tentang apa? Klasifikasi sumber daya alam. Apa jawabannya? Berdasarkan potensinya. Terus apa lagi? Berdasarkan sifatnya. Terus apa lagi? Jenisnya berarti ada 4. Ini tinggal dibuat di sini kan. Kelompok 1 gimana? Sudah selesai videonya? Sedikit lagi. Baiklah, sudah siap semuanya? Sudah. Sudah bisa kita mulai presentasinya? Sudah. Oke, silahkan yang pertama maju kelompok 1 terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Alwi sebagai moderator dari kelompok pertama. Kami telah membuat video dan berdiskusi sesuai yang seperti arahan ibu tadi. Nah, judul kami pada video kali ini adalah energi geotermal. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mutiara Puspita, saya Safira, saya Yolanda Ranisa. Saya Ditya Pratama. Nah, baiklah, kami akan masuk ke dalam materi. Energi geotermal. Geotermal atau dikenal dengan energi panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas bumi dan termasuk salah satu energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan secara langsung dan juga tidak langsung. Contoh bentuk pemanfaatan secara langsung berupa pemandian air panas dan irigasi pertanian, sedangkan yang tidak langsung berupa pembangkit listrik. Baik, dilanjutkan oleh Yolanda. Keajaiban energi geotermal di Indonesia. Yang pertama yaitu Indonesia terletak di ring of fire atau suatu zona geologi di sepanjang Samudra Pasifik yang memiliki aktivitas vulkanik tinggi. Yang kedua yaitu potensi yang melimpah. Geotermal Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 29 gigawatt. Yang ketiga yaitu kepemimpinan dalam energi geotermal. Indonesia telah mengembangkan dan memanfaatkan sumber energi geotermal dengan sukses. Dan yang terakhir yaitu energi bersih dan ramah lingkungan. Energi geotermal adalah sumber energi bersih dan ramah lingkungan. Menggunakan energi geotermal membantu Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca. Baik, dilanjutkan oleh Safira. Tantangan dan peluang. 1. Investasi. Investasi alam dalam pengembangan energi geotermal dapat membantu memaksimalkan potensi Indonesia. Dengan dukungan dari pemerintah dan mitra swasta, proyek-proyek geotermal dapat diakselerasi. 2. Peningkatan teknologi. Terus-menerus mengembangkan teknologi geotermal dan mengadopsi inovasi baru dapat membuat proyek-proyek geotermal lebih efisien dan berkelanjutan. 3. Kolaborasi global. Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan dalam energi geotermal untuk pertukaran pengetahuan dan sumber daya. Baik, yang terakhir akan dibacakan oleh Adit. Pengaruh positif energi panas bumi. Yang pertama stabil, yang kedua minim polusi, yang ketiga terbarukan, yang keempat mengurangi ketergantungan energi fosil. Baik, itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akan membacakan kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran yang telah kami diskusikan ini adalah Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi panas bumi yang sangat besar. Didukung oleh letak Indonesia yang berada di dalam cincin vulkanik, hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki sumber panas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang bersedia untuk bertanya, silakan. Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya, wilayah mana saja yang memiliki geotermal di Indonesia? Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang bersedia untuk bertanya? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya, apa kelebihan dan kekurangan energi geotermal? Untuk teman-teman izinkan kami mencari jawabannya sebentar. Bisa menjawabnya? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Daerah-daerah yang terkena wilayah terkena tersebut ialah Pulau Jawa, Sumatera Utara, dan juga Sulawesi. Baik, terima kasih.
3 itu akan dijawab oleh Mutiara Puspita. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelebihannya yang pertama ada ramah lingkungan dan yang kedua adalah tidak menghasilkan polusi udara. Sedangkan kekurangannya hanya bisa digunakan di daerah yang mempunyai panas bumi sendiri. Bagaimana? Terima kasih. Ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami diskusikan ke depan ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2 sudah selesai. Silakan maju kelompok 2. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sumber daya alam. Saya Nursana Dipa sebagai moderator dan anggota saya bernama saya Nesya Nurul Azmi. Saya Rara Almafira. Saya Sina Judin. Saya Rafael pertama. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan utama yang akan dibawakan oleh Ijab. Dikarenakan letak posisi strategis Indonesia secara astronomis sebagai negara tropis dan terletak di garis khatulistiwa membuat Indonesia menjadi negara yang sangat sesuai untuk menggunakan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua akan dilanjutkan oleh Rara. Tentu hal ini karena musim panas yang panjang dan paparan sinar matahari yang stabil di Indonesia dan mengakibatkan perkembangan Indonesia di sektor pembangkitan listrik tenaga surya PLTS semakin tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raki. Daerah dengan potensi pemanfaatan panel surya di Indonesia. Daerah memiliki potensi tingkat untuk pemanfaatan panel surya, biasanya memiliki tingkat sinar matahari yang cukup tinggi sepanjang tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tio Nazarudin. Di mana sinar matahari merupakan sumber utama energi yang digunakan sebagai pemanfaatan panel surya untuk menghasilkan listrik. Daerah tropis biasanya memiliki tingkat sinar matahari yang cukup tinggi sepanjang tahun, sehingga merupakan daerah yang potensial untuk pemanfaatan panel surya. Baiklah, langsung saja kita masuki sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya ke kelompok 2. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya tentang posisi strategis apa saja yang mempengaruhi sumber daya panel surya tertinggi di Indonesia. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Alwi. Apa dampak dari pemasangan panel surya di lingkungan masyarakat? Silakan. Berikan kami waktu untuk menjawab.
letak secara astronomis karena posisi matahari sepanjang tahun. Nomor 3. Iya. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa dampak positif dari pemanasan panel surya di Indonesia. Yang pertama, penghematan biaya listrik, dan yang kedua, peningkatan kemandirian energi, dan yang ketiga, pengurangan emisi korban. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai klasifikasi sumber daya alam dengan saya sendiri Nurul Askia sebagai moderator. Saya Anissa Reza Putri, Siti Nyanyi. Saya Diki Ramadan. Baik, di sini penjelasan pertama akan dibahas oleh Anissa Herinda Putri. Kepadanya dipersilakan. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam sumber daya angin. Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk membangkit listrik. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Siti Hanjani. Kepadanya dipersilakan. Indonesia memiliki sumber daya angin yang besar karena beberapa faktor. Yang pertama, letak geografis. Indonesia berada di jalur angin besar, garis pasir yang panjang. Indonesia memiliki banyak daerah di sana. Garis pantai yang panjang. Indonesia memiliki banyak daerah pesisir yang berpotensi untuk menggunakan tenaga angin, seperti pantai utara Jawa, pantai utara Sumatera, dan Selat Bali. Variasi topografi. Indonesia memiliki dataran rendah dan tinggi serta gunung-gunung. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Gloria Endra. Kepadanya dipersilakan. Salah satu energi alternatif yang dimiliki dari pemerintah yaitu tenaga angin. Dari sejumlah hasil studi menunjukkan kecepatan angin di beberapa kawasan timur berpotensi menghasilkan tenaga listrik. Misalnya oil bubuk, Nusa Tenggara Timur, kecepatan anginnya rata-rata 6,1 meter per detik. Kemudian di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, kecepatannya rata-rata 6,43 meter per sekon, dan wilayah Jeneponto, Sulawesi Selatan, rata-ratanya 7,96 meter per sekon. Baik, untuk pembahasan terakhir akan dibahas oleh Aditya Ramadhani. Kepadanya dipersilakan.
Sejak 10 tahun terakhir, Sulawesi Selatan tumbuh pesat menjadi wilayah industri, namun kerap mengalami defisit listrik. Hal itu mendorong pemerintah membangun instalasi pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB di daerah tersebut. Wilayah Sidrap dan Jeneponto yang terpilih untuk instalasi PLTB. Oke, baik, sekian pembahasan kami mengenai klasifikasi sumber daya alam. Di sini sebelumnya berakhir, kami membuka sesi tanya jawab. Silahkan jika ada kelompok yang ingin bertanya. Silakan ya, kelompok yang ingin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 4 izin bertanya. Wilayah mana saja yang terdapat PSBB di Indonesia? Oke, baik, terima kasih. Apabila ada kelompok lain yang ingin bertanya. Saya dari kelompok 5 izin bertanya. Mengapa Indonesia salah satu negara yang terdapat PLTB? Oke, baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah bertanya. Selebihnya berikan kami sedikit waktu untuk menjawab dari pertanyaan yang bertanya. Bisa kelompok 3 untuk jawabnya.
Eki Pandu pertama sebagai moderator. Saya Naila Wardani. Saya Putri Amanda. Saya Muhammad Singgi. Saya Nurman Sabahun. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sumber daya alam dengan materi menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumber daya makhluk hidup. Kepada pembaca materi pertama, saya persilakan. Klasifikasi sumber daya alam sesuai dengan jelasnya hubungan dengan membuat garis menggunakan konvensi yang tersedia di bagian contoh sumber daya alam ke arah jenis sumber daya alam yang tersedia. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam sumber daya tersebut. Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh dua lautan samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia berada di garis khatulistiwa sehingga menyebabkan kondisi pasang surut, angin, gelombang, dan arus laut yang terjadi di perairan ini sangat kuat. Energi merupakan salah satu unsur kebutuhan yang penting bagi keberlangsungan hidup kehidupan manusia. Permintaan energi cenderung meningkat pesat bersamaan dengan bertambahnya penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia yang memiliki banyak pulau dengan selat sempit dan teluk di perbatasan pulau-pulau memungkinkan untuk adanya permanfaatan energi pasang surut air laut. Pasang surut tidak hanya sebuah fenomena naik turunnya air laut secara vertikal, tetapi juga merupakan fenomena gerakan air laut secara horizontal. Baik, dari materi yang telah kami sampaikan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang bertanya, silakan angkat tangan. Oke, dari kelompok 5. Saya dari kelompok 5 ingin menanya, apa yang dimaksud dengan pelestarian sumber daya alam? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi dari kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Dari kelompok 5, izin kami mencari jawaban. Ya. Bisa kelompok 4 menjawabnya? Bisa. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 tentang apa yang dimaksud dengan pelestarian sumber daya alam. Upaya untuk menjaga kelestarian dengan keseimbangan lingkungan hidup dengan memperhatikan fungsi dan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Apakah puas dengan jawabannya? Baik, saya sangat puas. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk Bapak. Baiklah, selanjutnya Pak tadi sudah tampil ke depan, sudah dipresentasikan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Yang tahu silakan maju ke depan. Ya, semuanya. Pokoknya itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyimpulkan pembelajaran kita yaitu klasifikasi sumber daya alam yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Baiklah, saya akan menyimpulkan klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sumbernya.
sumber daya alam apabila ditinjau dari potensi kegunaan terbagi menjadi dua jenis DNA yang menghasilkan energi bahan baku, yaitu energi materi, dua energi penghasilan bahan baku. Keempat, SDA berdasarkan pembentukan. Jenis-jenis sumber daya alam apabila ditinjau dari potensi kegunaan terbagi menjadi tiga macam, yaitu satu SDA materi, dua SDA energi, tiga SDA ruang. Yang kelima, SDA berdasarkan lokasinya, yaitu dia cuma satu, SDA autentik. Dengan memahami klasifikasi sumber daya alam, kita dapat lebih efektif dan efisien dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, serta memahami potensi dan tantangan yang terkait dengan setiap jenis sumber daya alam. Selain itu juga, mengklasifikasi sumber daya alam dapat membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijak dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, oke, biar lebih semangat lagi belajarnya, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Semuanya bergerak ya, biar lebih semangat lagi. Ayo Raffi, semangat Baiklah, selanjutnya untuk supaya lebih paham lagi materi kita, itu akan mengajarkan latihan. Kemarin
sudah disampaikan, kita kuisis. Silahkan keluarkan HP-nya. Linknya Ibu bagikan ke grup ya. Ya, Muhammad Alwi sudah bergabung, Safira, Yolanda, yang lainnya gimana? Sudah 6 orang yang bergabung. Nurul sudah? Ya, masih 7 orang yang sudah bergabung. Yang lainnya sudah semuanya bergabung? Sudah? Kita mulai ya. Nanti di sini akan terlihat siapa yang paling tinggi nilainya.
Jadi kalian itu harus semangat dan terus bekerja keras. Apapun rintangan yang ada di depan kalian. Jadi kalian itu harus yakin dan harus mampu melewati rintangan apapun. Jadi itu ya. Ya, Bu. Terus apa lagi? Nah, gini. Selanjutnya, kira-kira pembelajaran kita hari ini menyenangkan nggak? Baik Bu, menurut saya pembelajaran hari ini sudah cukup menyenangkan. Pembelajaran yang Ibu beri, video SDG yang telah Ibu berikan kepada kami, itu menurut saya semakin meningkatkan semangat kerja semangat belajar dari siswa tersebut. Nah, apalagi dengan adanya metode pembelajaran basic learning, siswa dilatih memahami konsep dari dasar agar tidak sekedar menghafal saja, tapi mampu berpikir logis dan analisis. Nah, jadi itu ya menurut Alvin. Kita akan dulu soal. Selanjutnya, menurut Nurul gimana pembelajaran kita hari ini? Baik, pembelajaran menurut saya hari ini itu sangat menyenangkan karena dimana ini yang tidak dilakukan pada buku menggunakan video atau dengan cara LKPD itu sudah membuat orang siswa tidak bosan. Maksud saya, dan dimana ibu yang cara menyampaikannya cukup bagus, dimana ada tambahan materi seperti contoh, dimana kami dapat memahaminya dengan sangat bagus, walaupun ada kesulitan di sedikit materi. Gitu ya. Terima kasih Nurul. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan pesan moral dulu. Dalam pembelajaran kita berhubungan dengan pembelajaran kita bahwa kita itu tadi apa pengertian dari SDA, bahwa semua yang ada di bumi itu adalah baik itu yang makhluk hidup maupun yang benda mati, semuanya berasal dari Allah. Dan kita sebagai manusia harus bisa menjaganya dan melestarikannya. Itu ya. Nah, satu lagi pesan Ibu pada pertemuan ini bahwa kalian itu harus lebih semangat lagi belajarnya. Kan semuanya sudah paham ini? Udah, Bu. Nah, sudah paham, tapi mungkin ada yang belum paham. Nah, untuk pertemuan selanjutnya bisa lebih digiatkan lagi belajarnya. Digiatkan lagi cara berpikirnya. Itu ya. Baiklah, sebelum Ibu tutup materi kita hari ini, Ibu ingin menyimpulkan dulu dari materi kita hari ini. Yang tadi yang sudah kita bahas ada tentang pengertian sumber daya alam. Yang kedua ada klasifikasi sumber daya alam, ada 6. Apa tadi yang pertama? Potensi dan pembentukannya. Yang kedua ada yang berdasarkan sumbernya. Yang ketiga ada yang berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Kemudian daya pakai dan tingkat konsumsi. Yang kelima ada lokasi, dan yang keenam kegunaan. Jadi itu ya kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menyampaikan dulu untuk materi kita yang akan datang. Jadi materi kita selanjutnya yaitu tentang flora dan fauna. Nanti silakan dibaca-baca bukunya ya di rumah supaya nanti pas Ibu tanya di pertemuan selanjutnya sudah bisa. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ada nyanyi lagu daerah dulu kita. Silakan semuanya berdiri.
Nah, sebelum kita pulang, Ibu tadi kan Ibu bilang bahwa pertemuan kita selanjutnya itu yang akan kita bahas tentang flora dan fauna. Nah, jadi nanti silahkan bukunya dibaca di rumah, belajar di rumah, nanti akan Ibu tanya di pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Nah, silakan boleh pulang. Mulai dari Adin dulu. Mas Safira. Silakan Adin.